Surat kan dari Aprijon. Ya itulah dia. Ya, jadi Aprijon sama Bapak cuma kami bayar sama beli, jual sama dia, beli. Aprijon ya. Kami beli sama Aprijon. Keluar namanya SP3, penghentian penyidikan. Artinya apa? Tidak terbukti bahwasanya keluarga almarhum Dato' Andi Syarif Abraham menyerobot, memang punya tanah. Timbulkan ricu. Dikumpul orang sini, bukan orang sini, orang Turki kita. Ini tanah dibeli oleh bos saya. Bos kami membeli tanah ini dan kami buat usaha kaplingan. Singkat cerita, kok tiba-tiba ada melakukan pemagaran tanpa pemberitahuan dari kami. Rupanya tadi kami konfirmasi kepada Kades, kata Pak Kades ada surat masuk. Surat masuk katanya dari ahli waris Wongso. Ahli waris Wongso ingin membuat pemagaran berdasarkan surat. Baru saya katakan sama Pak Kades, ini kan sudah berita lama. Kenapa saya katakan berita lama? Tahun 2018 tanah ini sudah bersengketa antara ahli waris almarhum Wongso Utomo dengan ahli waris almarhum Dato' Andi Syarif Abraham. Akan tetapi sudah melakukan mediasi di kantor camat tahun 2018, tidak menemukan jalur. Kemudian Wongso Utomo, ahli warisnya, mengadukan Dato' Andi ke Polda Sumatera Utara. Sudah dilakukan penyelidikan. Di tahun 2019, Polda sudah mengeluarkan surat SP3, pemberhentian penyidikan. Yang artinya, laporan atau tuduhan mengenai penyerobotan tanah itu kepada almarhum Dato' Andi itu tidak benar. Kemudian, karena sudah keluarlah 2019 surat ketetapan dari Polda tentang pemberhentian penyidikan, jadi ahli waris ini menjuallah tanahnya kepada pemilik kaplingan ini, sehingga pemilik kaplingan inilah sekarang yang mengelola kaplingan ini. Begitulah jalan ceritanya. Ada berapa luas bang yang tanah yang dijual? Ini yang sedang dikelola adalah 2,5 hektar yang sedang dikelola. Akan tetapi surat dasar tanah ini adalah 9 hektar. Akan tetapi bos kaplingan ini tidak mau membeli semuanya, hanya membeli 2,5 saja. Karena bos kaplingan ini juga mengetahui sedikit banyaknya tentang perselisihan atau persengketaan. Tapi karena memang sudah ketetapan dari Polda tentang perhentian penyidikan di tahun 2019, maka bos kaplingan ini berani untuk membeli tanah ini. Kan begitu. Jadi kenapa sekarang ada tiba-tiba aksi di sini, pemagaran, kemudian ditanya kembali, ini ulah siapa? Ini dari almarhum ahli waris Wongso. Yang beritanya itu sudah berapa tahun yang lalu loh. Yang saya sesalkan adalah kenapa pihak desa tidak ada pencegahan, tidak ada pemberitahuan kepada pihak kaplingan. Malah tadi ada statement mengatakan bahwasanya dari pihak desa, kepala desanya khususnya mengatakan jangan dulu lakukan aktivitas jual beli, kaplingan, usaha dan lain sebagainya. Loh, ini kan sudah tidak benar. Ini kan sudah tidak benar. Kita merasa beli tanah, kita sudah melakukan proses hukum, sudah tuntas masalahnya, suratnya jelas, di notaris, akte jual belinya sudah jelas. Kok tiba-tiba kita dilarang untuk menjual atau membuka usaha? Tiba-tiba ada orang aja tiba-tiba rame-rame merusak merusak baliho kami, merusak kami, kemudian lakukan pemagaran. Jadi kedepannya gimana nih tindakan kami akan melakukan langkah hukum, yaitu pasti melaporkan tindakan ini. Ya kan? Berarti ini sudah melakukan pengerusakan kepada tanah kami. Yang kedua, ya akan kami kalau kita bilang itu akan kami tinjau terus pihak kepolisian untuk segera tuntaskan permasalahan ini. Yang jelasnya kami secara pemerintahan cukup hanya menjaga suasana yang kondusif. Yang mana kemarin salah satu yang mengatakan ini adalah hak milik, mengadakan suatu pemagaran lahan mereka. Jadi kami selaku pemerintahan bersama Muspika hanya sebagai pengkondusifan
suasana ataupun di wilayah ini. Karena ini adalah wilayah saya, maka saya wajib hukumnya untuk menjaga kondusifan ini. Untuk yang mengklaim lahan ini siapa tuh Pak Kades, bisa dijelaskan? Sementara ini pengklaiman luar biasa sampai saat ini. Ya kita serahkan kepada yang mengklaim. Apabila itu berpihak, ya lakukanlah dengan kondusif, dengan kooperatif, dengan mengadakan satu peradilan ataupun melakukan pengadilan tersebut. Kalau untuk pemilik lahan sendiri siapa Pak? Banyak loh Pak. Banyak? Iya. Jadi ini ada 3 surat yang sudah dilayangkan ke Jawa. Cuman dalam saat ini dari yang mengaku dari pihak keluarga Wongso. Yang pemiliknya? Belum kita bisa katakan, yang jelasnya yang ada surat. Ada berapa luas lahan yang disengketakan kali ini? Kita belum tahu pasti, yang jelasnya surat ini ada yang berupa 2,4, 2,9 dan ada yang 9 hektar. Tetapi kita akan terus menunggu bagaimana hasil dari peradilan yang mengataskan tanah tersebut ini. Kalau untuk apanya sendiri, udah pernah ketemu nih yang bersengketa sama yang pemiliknya? Ini lahan ini sudah terjadi sejak tahun-tahun kemarin. Sudah melakukan suatu mediasi dari kecamatan, pihak kecamatan, dan belum selesai itu Pak. Mudah-mudahan dengan terjadinya ini coba kita melihat juga bagaimana penyelesaian dari ahli waris tersebut. Tanda-tanda kemarin dari Pau.